warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi classmate. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan jangan patah semangat untuk terus belajar di sekolah. Senang banget hari ini aku Indira Majestika bisa ketemu sama classmate di program Putih Abu-Abu. Nah sebelumnya nih, aku mau tanya ya buat kalian, ini tuh rata-rata usianya udah berapa sih? 17 tahun ya pastinya ya. Ada juga mungkin yang masih 14 tahun, betul nggak sih? Ya, tapi kalian pasti udah merasakan ya gimana waktu di sekolah itu mencoblos pemimpin ketua OSIS atau ketua kelas. Nah, itu adalah namanya kalian memberikan suara gitu. Dan di tahun 2024 besok, Indonesia akan mengadakan pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden. Untuk kalian di rumah udah bisa nyoblos atau belum? Belum ya, tapi tenang aja, besok kan kali pertamanya. Dan di Putih Abu-Abu hari ini kita akan ngobrol dan sharing nih ya sama teman-teman aku yang udah datang. Kita sapa dulu, yang pertama ada Faradila. Halo Farah. Halo Indira. Iya, Farah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, gimana sekolahnya? Ya lancar-lancar. Lancar aja ya, tugasnya gimana? Tugasnya makin menumpuk. Oh, makin menumpuk ya. Tapi gimana nih kalau misalkan tugas menumpuk kan kebanyakan nih ya, kita tuh enaknya ngerjainnya waktu mepet deadline. Iya, bener betul gak banget. sih? Iya kan? Kalau kelas di rumah pasti juga suka begitu kan ya. Oke, lanjut ke sebelahnya ada Alvina. Kita sapa ya. Halo Alvina. Halo Indira. Kak Alvina gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik aja. Baik ya, sama-sama Iya. baiknya gitu ya. Terus Iya. yang sebelahnya ada tuh yang cowok sendiri ya, di antara kita cewek-cewek nih, ada Dani. Halo Dani. Halo In, Gimana kabarnya Dan? baik sehat sih. Baik, sehat ya? Iya. Oke, ini kita mau ngobrolin tentang pemilu ya, pemilihan umum. Tapi kan sebelumnya kalian udah pasti ini ya, bisa pernah nyoblos waktu pemilihan ketua OSIS. Ya Iya, kan? Nah, pernah. apalagi nih ya classmate, Dani adalah ketua OSIS yang pernah dicoblos gitu ya. Pernah dicoblos bukan badannya tapi suaranya gitu kan. Terus Alvina adalah ketua kelas, dan Faradila adalah anak OSIS nih, anak hits di kalangan SMA gitu kan, yang ngadain pemilos juga kan ya. Iya. Ya oke, kita tanya dulu ya, pengalamannya waktu dulu pemilos gimana nih? Waktu pemilu sih ya pastinya ribet ya Kak. Ribet, Soalnya oke. kesana kesini buat apa itu? Kesana kesini buat ngurusin ini kan, pemilosnya ribet gitu kan, terus mengumpulkan masanya. Dulu banyak gak sih anak OSISnya? Banyak banget. Banyak banget ya pastinya ya, Iya. anak OSISnya ya. Terus kalau misalkan Alvina udah pernah nyoblos kan pastinya kan? Udah pemilosnya dong. ya. Kalau misalkan nyoblos itu dari kelas berapa ya? Dari kelas SMP itu juga udah itu Udah kan ya pemilihan OSIS. pastinya ya. Jadi Iya. SMA juga akan bisa nyoblos gitu walaupun usianya belum 17 tahun gitu. Kalau Dani nih pengalamannya adalah sebagai ketua OSIS. Dulu gimana perasaannya waktu pemilos, deg-degan enggak? Yang pasti pengen suaranya tuh lebih banyak buat dipilih sama siswa-siswa gitu. Oke, jadi pingin dapat suara banyak gitu. Dulu usaha kamu apa Dan? Wah, banyak sih yang kayak yang dijanjikan untuk apa kedepannya, untuk sekolahan juga, untuk OSIS juga gitu sih. Menebar janji kamu. Hmm, Berarti kalau tapi cowok itu tuh suka menebar janji gitu ya classmate ya. Ayo gimana? kan ya nggak cuman janji aja, tapi juga Bukti nyata. buktinya gitu. Oke, jadi kalau misalkan cowok yang terkenal dengan penebar janji tapi nggak usaha, itu namanya bohong Bohong. gitu ya. Terus kalau menurut Faradila nih sebagai anak OSIS gitu kan ya, pasti kan pingin punya pemimpin atau ketua OSIS yang pertama yang bertanggung jawab, terus yang adil, bijaksana gitu. Terus ada nggak kriteria khusus dari seorang Faradila gitu? Pastinya kalau menjadi pemimpin itu harus jujur ya Kak. Jujur, Terus juga amanah. amanah, Terus janji-janji yang udah dijanjikan tuh pastinya harus terlaksana dong. harus terlaksana ya pastinya Iya. ya. Yang pertama jujur tuh, karena jujur itu kan mahal ya. Iya. Mahal. Terus kalau Alvina gimana? Kalau aku sih juga jujur, terus
kita juga amanah sama janji-janji, nggak cuma omong doang gitu, kita kasih bukti nyata gitu. Oke, terus Dani udah senyum-senyum nih kalau pas ngomongin jujur. Dani gimana waktu menjabat sebagai seorang pemimpin ketua OSIS gitu loh? Apakah sudah terlaksana dengan baik atau ada evaluasi-evaluasi nih? Atau nggak ada demo dulu, turunkan Dani gitu? Ada nggak? Gini sih kayak apa ya? Kalau misal project-project yang mau disampaikan tuh masih banyak yang evaluasinya banyak. Jadi mungkin kayak ngasih amanah aja untuk yang ke bawahnya. Oh, jadi Untuk calon yang baru. menugaskan orang-orang yang ada di bawah gitu ya, Iya. karena pemimpin begitu harus punya, jadi kayak istilahnya tuh anak buah gitu nggak sih? Ya nggak sih? Anak buah atau apa sih kalau di OSIS? Enggak sih, kalau pemimpin tuh sebenarnya dia juga anggota, tapi pandai untuk membawa teman-temannya gitu. Oke, jadi seorang pemimpin tuh bisa mengget anak teman-temannya ya gitu Iya. ya, jadi bisa kerja sama tim gitu. Oke, kalau tadi udah seputar tentang ketua OSIS, ini kita berganti untuk presiden dan wakil presiden. Dan ini kali pertamanya kalian akan nyoblos kan besok kan? Iya. Iya. Kalian pemilih pemula loh. Iya. Ya, kalian tahu Classmate pemilih pemula itu apa? Belum tahu? Atau sudah ada yang tahu? Ya, nanti kita akan bahas lagi ya, apa sih itu pemilih pemula, karena Indonesia besok suaranya lebih banyak dari pemilih pemula. Salah satunya adalah kalian nih, para Gen Z atau generasi Z yang baru pertama kali menyumbangkan suaranya. Dan umurnya tuh berapa sih? Kita tanya ya sama Faradila dan teman-teman yang lain nih. Kalau Farah umurnya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Oke, Alvina Juga 17 tahun. sama ya? Kalau Dani? 17-in. Oke, berarti kita sama 17 tahun gitu ya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi dan ngobrol nih tentang pemilih pemula ini seperti apa. Tapi Classmate jangan kemana-mana ya, tetap di Putih Abu-Abu. Balik lagi di Putih Abu-Abu. Kalau sebelumnya kita udah ngobrol ya tadi tentang mereka yang sudah berpengalaman nih ya sebagai ketua OSIS, ketua kelas, dan juga anak OSIS ya, tentunya sudah pernah menyumbangkan suaranya. Dan di tahun 2024 besok nih ya, semuanya umur 17 tahun sudah siap untuk menjadi pemilih pemula. Nah, ini kalau mungkin Classmate baru dengar ya, apa sih pemilih pemula itu ya? Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang genap berusia 17 tahun pada bulan Februari besok. Itu artinya teman-teman atau Classmate yang sudah berusia 17 tahun ini sudah bisa untuk mencoblos ya presiden dan wakil presiden. Tapi aku mau tanya dulu nih sama kalian begitu ya. Kalian gimana nih perasaannya ya pertama kali besok udah mau nyoblos gitu? Dari dulu deh. Kalau aku sih karena udah ada pengalaman juga pemilu sama lain-lain, ya udah ada gambaran lah. Ada gambaran ya. Seneng nggak sih kalau suara kamu tuh bisa memengaruhi Indonesia ke depan gitu? Seneng dong. Seneng kan ya? Terus kalau Alvina gimana nih? Aku sih seneng ya. Terus juga aku kan juga baru ikut pemilu tahun 2024 ini. Jadi ya udah excited aja gitu. Oke, jadi semangat gitu, nggak sabar nungguin momen di bulan Februari kan ya, masih cukup lama tapi nggak begitu lama ya Classmate ya. Terus yang terakhir Faradila gimana perasaanmu? Ya sama kayak Alvina, tapi ya kayak berkarisma gitu. Berkarisma gitu, berkesan gitu ya. Apalagi kan masih usia muda
udah bisa memengaruhi Indonesia gitu loh. Kalian sadar nggak kalau misalkan suara kalian tuh berpengaruh juga gitu loh. Jangan sampai golput gitu. Ada nggak pikiran kalian, apa aku nggak usah nyoblos aja ya? Pernah nggak dulu waktu di sekolah karena nggak tahu pemimpinnya siapa, belum tahu dia seperti apa, pernah nggak sih terlintas atau pernah berpikiran seperti itu, Dani? Pernah sih. Pernah ya? Dulu Karena pernah. apa? Ya karena belum tahu sih, Belum tahu belum kan? ada pengalaman juga, jadi taunya cuman milih-milih, ya udah pilih aja gitu. Oke, jadi ini kurang informasi ya classmate ya. Sebentar, kita tanya ke Alvina. Alvina gimana? Ya jujur juga pernah sih. Soalnya kan karena dulu apa ya mikirnya tuh kayak apa sih pemilih-pemilih gitu, kayak dulu nggak penting gitu. Oke. Terus juga ya udah sih gitu aja. Oke, jadi karena sama ya kasusnya ya, nggak tahu dan asal pilih aja. Nah ini yang salah. Oke, kita gantian tanya sama Faradila. Kalau Farah gimana? Pastinya sih pernah ya kayak nggak mau nyoblos, soalnya takut nanti yang dicoblos malah nggak sesuai sama visi misinya yang dijanjiin gitu. Oke, jadi yang pertama kurang informasi gitu ya. Terus dua, kadang nggak milih, males gitu, mending membuat waktunya buat yang lain gitu. Terus tadi Faradila apa? Takutnya nanti Oh, visi takutnya misi- nggak sesuai gitu ya Ya. dengan apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan. Nah nih classmate, nah ini generasi Z saat ini juga harus mulai bersiap-siap gitu loh cari informasi, tapi jangan sampai kena berita hoax. Pernah kan kalian kena berita hoax atau nggak kalian penyebar berita hoax nih? Pernah nggak? Enggak. Enggak sih. kan ya? Tapi yang jawab cuma 2. Dani belum jawab. Apakah kamu salah satu yang pernah termakan berita hoax atau kamu pernah nyebarin berita hoax? Kalau nyebarin sih enggak ya, cuman kemakan berita hoax pernah sih. Karena dulu kan banyak banget berita-berita nggak jelas gitu. Oke, jadi ini yang sudah memasuki era dimana kita serba digital, banyak media sosial yang kita bisa akses gitu kan ya classmate, tapi hati-hati juga banyak berita hoax gitu. Terus caranya kalian nih, kan kalian suka main handphone dan setiap hari kan kalian main setiap Iya. jam nggak sih? Iya. Ya kan, kalau udah main handphone pasti lupa gitu, ini beritanya bener atau enggak. Terus kalian gimana loh, bedain yang berita bener dan berita yang kurang bener atau berita hoax gitu. Dan ini gimana? Kalau aku sih kenali dulu beritanya itu, jangan langsung menyimpulkan apa isi beritanya gitu. Oke, jadi disaring dulu ya. Iya. Jadi ya bener sih harus disaring dulu sebelum kita share atau mungkin kita baca dulu bener nggak sih, terus kita cari sumber lain nih untuk membandingkan ya classmate. Terus nih untuk kalian gimana kesiapannya jelang pemilu tahun 2024 nih, cari informasinya kan ini sudah ditetapkan ada 3 paslon ya buat presiden dan wakil presiden. Gimana biar nggak termakan berita hoax nih, mungkin classmate juga bisa belajar gitu ya. Gimana Alvina? Kalau aku sendiri sih udah dapat bekalan dari sekolah ya. Oke. Kayak dulu kan waktu sekolah kita kan pemilos. Terus kita kan jadi punya gambaran gitu kalau memilih-memilih tuh kayak gimana, jangan asal pilih, terus kita lihat visi misinya dulu gitu. Oke, jadi benar nih kalau dari sekolah ada bentuk sosialisasi, kita harus ikut biar kita tahu ya. Terus ada 3 calon presiden dan wakil presiden, jadi kita harus tahu programnya apa, visi misinya apa, begitu ya. Karena pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, terus untuk Farah nih gimana ya kesiapannya jelang nyoblos di tahun besok? Apakah sudah mengumpulkan informasi tentang calon presiden dan wakil presiden? Pastinya sih udah nyari informasi-informasi di internet ya. Soalnya takutnya nanti pemimpin yang dipilih malah yang kurang baik. Oke. Jadi kita nyari pemimpin mana yang bagus untuk negara Indonesia ini. Oke, pemimpin yang kurang baik menurut kalian gimana nih? Karena kan kalian kemarin belum menyumbangkan suara untuk presiden gitu ya, untuk pemimpin gitu. Tapi kalian melihat sepanjang tahun ini, dong gimana sih? Kan kalian ini udah 17 tahun, sudah terbuka ya tentunya ya pikirannya dan juga sudah melek politik. Udah belum? Udah ya pastinya ya, di sekolah udah diajarin juga kan. Kalau Dani gimana nih menurut kamu? Pemimpin yang kurang baik atau kurang bertanggung jawab deh, menurut kamu tuh gimana sih? Sama sih kayak yang diomongin sama itu aja, kayak persyaratan sama dia visi misinya tuh apa aja. Jadi kita
nggak cuman tahu itu calonnya tapi nggak tahu visi misinya apa, asal milih itu nggak bener sih. Golput tuh apalagi. Oh, apalagi golput itu ya. Jadi ini kalau Gen Z, kalau kelas di rumah ya ini harus tahu dulu visi misinya apa, terus programnya, bukti nyatanya begitu ya. Iya. Jadi sebelum-sebelumnya tuh sudah ada bukti nyata apa untuk Indonesia atau untuk daerah yang dipimpin di masing-masing gitu ya, di kota, kabupaten seperti itu Gen Z atau classmate. Jadi harus diperhatikan gitu ya. Terus nih menurut kalian pemilu yang berkualitas nih ya. Jadi menurut kalian pemilu yang berkualitas itu seperti apa? Apakah nggak ada yang golput nih ya? Karena kan 400-an ribu ini pemilih adalah dari generasi muda. Nah ini kalau pemilu yang berkualitas ini yang seperti apa sih menurut kalian? Kalian kan sudah pernah menjalankan sebuah pemilihan umum yang besar gitu di sekolah gitu kan ya. Kalau Farah gimana? Pemilu yang berkualitas itu pastinya yang berjurdil sih. Oke, apa itu berjurdil? Berjurdil itu langsung, umum, bebas, jujur, dan adil pastinya. Iya bener banget, harus berjurdil, apalagi kan harus adil ya, namanya pemungutan suara dari seluruh bagian di Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur gitu loh, classmate. Terus nih buat kalian nih ya, apa harapannya buat pemilu besok? Ini udah pada punya KTP ya? Udah kan? Hah? Belum. Oh belum ya? Belum. Oke, belum. Kalau aku udah nih ya classmate. Jadi tinggal besok ya waktunya nyoblos, tinggal datang aja ke TPS gitu ya, bawa surat kartu untuk nyoblos di TPS, tempat pemungutan suara di daerah kalian masing-masing. Nah nanti kita akan lanjutin gitu ya ngobrolnya ya, tapi kita istirahat sebentar, kita break sebentar. Classmate jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Putih Abu-Abu. Halo classmate, balik lagi di Putih Abu-Abu. Masih bareng sama kita yang ngomongin tentang pemilu tahun 2024 besok nih. Dan terakhir karena kita udah berada nih ya di penghujung perjumpaan gitu ya. Jadi kita mau pisah nih sama classmate di rumah. Harapannya kalian untuk pemilu 2024 mendatang. Kalau dari Dani gimana? Harapan saya sih untuk Indonesia sama calon pemimpin itu aja sih, membawa Indonesia untuk lebih maju ke kaca internasional dan dunia. Sama untuk calon pemimpin bisa membawa Indonesia ke Indonesia Emas 2045. Iya, itu ya tadi ya. Jadi harapannya siapapun yang pemimpinnya yang terpilih bisa membawa Indonesia nih menuju ke Indonesia Emas 2045 besok nih ya. Terus geser ke Alvina, harapannya nih untuk pemilu 2024 besok. Kalau harapan aku sih semoga pemimpin Indonesia menjadi yang lebih baik. Contohnya lebih baik tuh kayak ngurusin yang masalah-masalah korupsi atau kesehatan masyarakat, politik, terus kayak udah sih itu aja. Terus juga bertanggung jawab. Jangan sampai janji-janjinya aja yang manis gitu. Iya, jadi Alvina ini kayak korban PHP gitu nggak sih? Atau kamu korban PHP-nya Dani? Enggak ya. Enggak, jadi ya harapannya sama ya seperti kita sebagai warga Indonesia, siapapun nanti yang terpilih bisa lebih mensejahterakan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, seperti itu. Dan tadi jangan sampai ada korupsi-korupsi yang sebenarnya ini menjadi masalah utama bagi negara kita dan masih ada di sekeliling kita gitu ya, kayak korupsi uang kas gitu ya. Siapa sih di sini classmate yang pernah gitu ya waktunya bayar kas tapi malah nggak bayar gitu loh, tapi bohong gitu loh, apalagi yang pernah korupsi uang organisasi OSIS nih, ayo siapa, jangan sampai ya kalian ya, apalagi nih classmate di rumah jangan gitu ya, karena itu korupsi. Terus yang terakhir dari Farah, apa harapannya buat pemilu? Buat pemimpin Indonesia untuk yang mendatang, semoga bisa mendengarkan suara-suara kecil, suara-suara rakyat yang banyak
di pedesaan itu belum dapat listrik, Oke. air gitu. Dan semoga suara kita didengar gitu ya untuk Iya, kemajuan desa kita atau daerah-daerah setempat, seperti masih kurangnya listrik, Iya. air bersih gitu. Karena pernah nggak merasain kurangnya air bersih di desa gitu ya kalau pulang kampung. Terus juga masih ada jalan yang Rusak rusak gitu. kan ya di daerah terpencil di pedesaan gitu. Jadi kasihan seperti kita para pencari nafkah yang harus jalan gitu kan, jalan kaki atau enggak naik kendaraan, jalannya pun belum baik, belum benar gitu kan, masih rusak gitu. Oke, dan ini buat kelas di rumah apa harapannya gitu ya. Nanti boleh kalian tulis di YouTube kita ya, di Dinus FM. Kalian bisa nih tulis harapan kalian untuk pemilu di tahun 2024. Dan ini buat kelas di rumah, jangan kemana-mana dulu karena kalian harus stay tune sama kita, karena kita akan memberikan tips nih ya bagi kalian pemilih pemula, hal apa aja sih yang harus dilakukan menjelang pemilu tahun 2024 setelah ini ya. Dan sebelum itu kita pamit dulu ya sama kelas di rumah ya. Jadi jangan lupa untuk saksikan Putih Abu-Abu di hari dan jam yang sama. Kita pamit, sampai jumpa, bye-bye. Besok kamu milih siapa ya? Aku sih ya masih bingung sih, belum tahu mau milih siapa. Sama aku juga masih ngeliat visi-visi apa calon presiden desa. Katanya, Hasna, kamu tahu nggak sih bentar lagi bakal ada pemilu? Tahu dong, kan pemilu lagi jadi topik hangat akhir-akhir ini. Kalian lagi bahas apa sih? Lagi bahas pemilu nih. Emang pemilu kayak gimana? Kebetulan aku lagi nonton videonya. Coba tonton aja bareng-bareng. Nah, Gen Z, pemilu 2024 sebentar lagi nih. Jadi, jangan sampai golput ya. Jangan sampai kemakan berita hoax ya. Saring sebelum sharing. Jangan menerima sogokan. Jangan kemakan omongan orang ya, dari diri sendiri saja. Jadi, kamu harus tahu rekam jejak kandidat yang dipilih ya. Caranya dengan aktif mengikuti perkembangan pemilu.